jika instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan 30 April, maka instansi tersebut dianggap tidak mengajukan atau tidak membuka seleksi ASN di tahun 2023. Ini adalah hal penting yang harus dikawal oleh para honorer atau tenaga non-ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pengadaan ASN di tahun 2023. Jadi kemarin saya sudah buat video membahas terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB tanggal 14 Maret 2023 perihal pengadaan ASN tahun 2023 yang ditujukan kepada PPK ya, Pejabat Pembina Kepegawaian, baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Bagi teman-teman yang belum melihat videonya, teman-teman bisa lihat video yang ini ya. Kemudian pada surat tersebut ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh instansi dan tentunya oleh para tenaga non-ASN atau para honorer. Yang penting salah satunya adalah untuk instansi pusat bisa membuka seleksi CPNS dan P3K. Tetapi untuk seleksi CPNS hanya terbatas bagi atau untuk bidang intelijen, bidang kehakiman, dan tenaga dosen, kalau tidak salah ya. Kemudian untuk instansi daerah hanya membuka seleksi P3K. Jadi tentunya mohon maaf untuk para guru, para tenaga kesehatan, dan formasi atau para tenaga teknis administrasi belum bisa menjadi CPNS di tahun 2023. Kemudian ada hal penting lain yang tentunya harus diperhatikan oleh para non-ASN atau honorer terkait dengan usulan kebutuhan formasi. Karena di dalam surat tersebut ada wanti-wanti ya, atau peringatan dari Kementerian Pan-RB. Apa itu? Kali ini kita akan coba lihat beritanya dan nanti kita akan coba komentari berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pengadaan ASN di tahun 2023 ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya, Kemenpan RB tunggu usulan formasi CPNS dan P3K 2023. Di tingkat April, honorer harus kawal. Jadi nanti ada hal penting yang harus dikawal oleh honorer atau tenaga non-ASN jika masih ingin punya kesempatan menjadi ASN di tahun 2023. Kita coba bacakan ya. Jakarta, proses pengadaan CPNS dan P3K 2023 dimulai. Menyusul diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas yang diterbitkan 14 Maret. Dalam surat Menpan RB nomor bla 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 disebutkan perihal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 baik CPNS maupun P3K. Tahun ini pemerintah akan membuka seleksi CPNS 2023 dan P3K 2023, kata Menpan RB Azwar Anas. Dia menjelaskan, usulan kebutuhan CPNS dan P3K tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai dengan ketersediaan instrumen seleksi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan ASN, CPNS, dan P3K sebagai berikut. 1. Instansi pusat. Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta kesediaan atau kemampuan anggaran. 2. Instansi daerah.
Usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023. Kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta kesediaan atau kemampuan anggaran. 3. Tenggat waktu. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. 4. Dokumen wajib. Instansi wajib melengkapi dokumen sebagai berikut. A. Tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan dan dapat diakses atau diunduh. B. Surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 yang telah ditandatangani oleh PPK. C. Cetak rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh PPK. Dan D. Surat kesanggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh PPK. 5. Aplikasi e-formasi. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Menpan RB melalui aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 30 April. Ini salah satu tanggal penting yang harus diingat oleh instansi ya. Batas waktu pengusulan formasinya adalah 30 April. 6. Sanksi. Petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada periode pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 3. Jika instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansinya tidak melaksanakan pengadaan CPNS dan P3K. Tegas Menpan RB Azwar Anas. Dengan dimulai proses pengadaan CPNS dan P3K 2023, maka honorer harus mengawal di masing-masing daerah. Jangan sampai daerah tidak mengajukan usulan formasi di jabatan yang selama ini diisi honorer. Jadi ini adalah peringatan dari Menteri Pan RB terkait dengan usulan kebutuhan formasi ASN tahun 2023. Jika instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan 30 April, maka instansi tersebut dianggap tidak mengajukan atau tidak membuka seleksi ASN di tahun 2023. Ini adalah hal penting yang harus dikawal oleh para honorer atau tenaga non-ASN. Jadi teman-teman harus tahu apakah instansinya sudah mengusulkan formasi atau belum. Karena jika belum atau jika telat mengusulkan formasinya setelah tanggal 30 April, maka dianggap tidak mengajukan formasi. Jadi ini adalah hal yang sangat penting yang harus dikawal oleh para honorer atau tenaga non-ASN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.